Umurnya berapa, faktanya berapa. Nah, itu berarti berdasarkan fakta yang jelas. Kemudian yang ketiga, dapat dilaksanakan. Yang tadi yang kata Ibu ya. Nah, jangan di sini, Nak. Nah, Abang main di depan, Nak. Yang ketiga, dapat dilaksanakan. Kemudian kemampuan peneliti ya. Itu yang paling penting minat. Kalau kalian mampunya itu yang kalian pahami itu teori-teori anak misalnya. Jangan coba-coba mau meneliti KMB. Ya, nanti nggak nyampe. Kemampuannya nggak nyampe. Jadi kemampuan teorinya nggak cukup. Jadi yang paling penting supaya dapat dilaksanakan penelitian itu, maka kemampuan teori penelitian harus cukup. Kalian selama ini minat di keperawatan anak, punya buku-buku keperawatan anak, punya sering mengamati tentang anak. Nah, itu berarti kalian punya kemampuan teori yang cukup, ya. Jadi ini yang paling penting dilaksanakan. Karena beberapa mahasiswa Ibu harus dari situ dulu. Kalau misalnya sukanya apa sih? Sukanya dulu. Minatnya dulu apa? Minatnya di anak, apa minatnya di lansia, apa minatnya di rumah sakit. Lebih ke minat ke pasien-pasien. Nah, itu akan mendukung kemampuannya pada saat menggali masalah, ya. Jangan mau minatnya misalnya minat aja juga nggak punya kemampuan juga repot ya. Jadi harus seimbang antara minat sama kemampuan teori yang dimiliki ya. Jadi kalian harus mulai memahami titik lemah dan titik kelebihan masing-masing ya sebelum mulai menentukan masalah penelitian. Kemudian waktu juga paling penting. Misalnya waktu, kalau misalnya targetnya Juli 2022 harus selesai penelitian, harus memahami tempat yang datanya cukup. Jangan yang datanya susah didapat ya, misalnya sehingga waktunya jadi lama hanya untuk mendapatkan data penelitian. Kemudian tenaga sedia, misalnya mampu, misalnya kita tidak perlu dibantu oleh pengambil data, tidak perlu dibantu oleh teman untuk mengambil kuesioner. Ini ada nak. Kemudian dana, ya. Kalau kira-kira banyak dananya banyak tersedia. Kakak, abang, kalau dana yang banyak bisa si souvenir yang banyak sih nggak masalah ya. Kalau dana kita terbatas, harus berpikir ya yang masalah itu bisa berkontribusi, bisa mendapatkan solusi, tapi juga tidak perlu dana yang banyak ya. Kemudian data-data kalau kalian meneliti itu masalah nggak punya data atau fakta sama data nyambung ya, sama data ini nyambung. Kalau biasanya disebutkan data persentase, angka kasus. Nah itu ya, data ini harus tersedia. Kalau kita ngomong tapi nggak punya data, nggak punya fakta, bisa diangkat jadi masalah ya. Kemudian izin. Nah ini harus dikira nih. Nanti kalau meneliti masalah ini dapat ya izin dari pihak itu gitu. Mau meneliti misalnya ke rumah sakit X tentang pasien COVID. Nanti saya dikasih nggak izin dari rumah sakit untuk meneliti pasien COVID. Nah, ya, jadi izin juga penting. Kalau misalnya mau meneliti anak remaja di suatu daerah atau di sekolah, kira-kira juga nanti dikasih nggak izin oleh sekolahnya dari RT, RW dan sebagainya ya, atau dari orang tuanya misalnya gitu ya, dengan masalah yang mau kita teliti. Ini paling penting. Jadi 3 poin ini pada saat kita mempertimbangkan masalah penelitian. Oke, jadi
masalah utama. Berdasarkan penelitian. Maaf yang putus-putus. Masih putus-putus, Bu. Putus ya? Iya, Bu. Dari A sampai Z. Jelas, lengkap, lugas ya. Ada selanjutnya diminta untuk merumuskan masalahnya. Nah, apa yang dimaksud dengan rumusan masalah? Rumusan masalah ini adalah pertanyaan penelitian ya. Apa yang harus dikemukakan kalau sudah masuk ke dalam rumusan masalah? Dikemukakan dulu adalah masalah yang menyebabkan jadinya masalah itu. Penyebab jadinya masalah itu. Jadi why? Mengapa? Ya, mengapanya ini nyambungnya ke hasil penelitian tertentu bisa atau berdasarkan referensi atau data bisa ya. Jadi deskripsi mengapa jadi masalah tersebut ya. Usah banyak-banyak, 1-2 kalimat saja. Kemudian sudah banyak mengapa. Nih, deskripsinya. Deskripsi why, mengapa, when, kapannya deskripsikan, kemudian how, bagaimana itu bisa terjadi. Siapa sih yang menjadi masalah, siapa sih yang terkena dampak masalah itu, kemudian maka how ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut ya. Kemudian kalian identifikasi, dipilih faktor yang terjangkau, kemudian baru dibatasi masalahnya ya. Itu namanya rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini sudah mulai mengerucut ya. Misalnya Ibu kasih contoh, terjadinya COVID-19 di Indonesia disebabkan oleh misalnya faktor misalnya rendahnya vaksinasi, kemudian rendahnya penerapan protokol kesehatan ya, menurut data dari misalnya dari mana, dari Kemenkes tahun 2021 bahwa masalahnya bahwa COVID-19 ini belum terjadi penurunan atau bahkan sekarang misalnya malah terjadi kenaikan di bulan Juli gitu ya. Kemudian apa menjadi batasannya? Maka peneliti perlu meneliti apakah yang menyebabkan tingginya, apakah ada hubungan, misalnya faktor-faktor disebutkan, rendahnya penerapan protokol kesehatan, rendahnya vaksinasi, apalagi rendahnya penyuluhan misalnya ya, kalau dari teori-teori ya. Maka peneliti mengerucut lagi apa sih yang mau diteliti pada wilayah tertentu ya. Pokoknya dijelasin why, when, who, dan how, bagaimana ya. Nanti Ibu akan kasih contoh. Nah ini beberapa, misalnya Ibu sebut, kemudian dibatasi apa sih yang mau diteliti dari faktor itu. Yang paling banyak menjadi masalah penerapan protokol kesehatan. Maka peneliti peneliti mau mengetahui bagaimana penerapan protokol kesehatan di masyarakat Kelurahan Sukmajaya misalnya ya. Kemudian masalahnya harus dirumuskan dalam bentuk kalimatnya, misalnya apakah penerapan protokol kesehatan di Sukmajaya sudah baik atau belum gitu ya, bagaimana penerapan protokol kesehatan di Kecamatan Sukmajaya, ada hubungan penerapan protokol kesehatan dengan kejadian COVID di Kecamatan Sukmajaya gitu ya. Nah, sudah banyak faktor-faktornya, maka terakhir
mau kita teliti ya. Baik, sudah ya, masalahnya sudah, kira-kira pertimbangan biaya, waktu, dan segala macamnya bisa, kemudian itu bisa berkontribusi, fakta-faktanya ada, data-datanya ada jelas, masuk ke dalam latar belakang. Kita harus menuangkan masalah yang sudah kita peroleh dalam latar belakang masalah ya. Nah, latar belakang masalah ini kalau pada artikel-artikel penelitian ini namanya pendahuluan ya, pendahuluan. Permasalahan itu dibuat pada latar belakang ya. Kemudian caranya adalah urgensi. Kita harus mengetahui awal mula permasalahan itu menunjukkan urgensi. Sering ditanyakan ya, urgensi penelitian ini sering ditanyakan. Apa sih urgensinya Anda meneliti ini? Urgensi. Jadi, kalau kita tadi sudah menetapkan masalah, maka yang harus kita deskripsikan adalah awal mula permasalahan itu terjadi, sehingga alasan yang menunjukkan urgensi penelitian jelas. Urgen ya. Apa sih yang menyebabkan masalah ini harus cepat-cepat diteliti? Itu berarti urgen ya. Nah, yang paling penting kalian harus mendeskripsikan urgensi ini. Ya. Urgensi ini bisa kalian tuliskan, deskripsikan caranya dari yang sifatnya umum mengarah kepada hal-hal yang sifatnya khusus bahkan menyangkut objek. Misalnya kejadian COVID di dunia, kemudian bagaimana, ceritakan bagaimana dengan di Indonesia secara umum. Setelah di Indonesia, bagaimana dengan di Jakarta? Setelah di Jakarta, di kecamatan kita zona merah. Nah, itu kan berarti dari yang kita ceritakan itu dari hal-hal yang umum, dari dunia kejadian pandemi ini seperti apa, kemudian mengerucut lagi di Indonesia, mengerucut lagi di provinsi Jakarta, mengerucut lagi kecamatan kita termasuk zona merah. Kemudian baru menyangkut lagi ke objek, apa yang mau kita teliti di objek di kecamatan ini, apa yang mau diteliti, mengapa COVID-19 sampai di kecamatan kita itu zona merah misalnya ya. Nah, jadi pembaca itu menjelaskan, mengarahkan permasalahan penelitian kita dari umum ke sifatnya khusus. Nah, ini harus penting nih. Jadi jangan sampai isi latar belakang ini 10 halaman, ceritanya itu dari umum, dari khusus ke umum, balik lagi ke khusus, ke umum lagi, balik lagi ke khusus, jadi bolak-balik. Jadi dari paragraf pertama misalnya kita 10 halaman. 10 halaman itu ada 10 paragraf. Maka 10 paragraf ini harus kita pilah dari umum ke khusus. Paragraf 1, 2 mau bicara apa, masuk 3, 4 mau bicara apa, 5, 6, 7, 8 sampai paragraf terakhir ke 10 itu bicaranya dari akar permasalahan yang sifatnya umum tentang variabel yang mau kita teliti sampai akhirnya ke khusus, ke tempat, lokasi atau responden, tempat yang mau kita teliti ya. Memaparkan pentingnya masalah yang akan diteliti. Tadi ya, mengapa masalah tadi penting? Disampaikan why, mengapa. Kemudian when, kapan, diceritakan ya. Dari apakah terjadi tren kenaikan kasus. Apakah terjadi tren
itu perlu dipaparkan. Itu juga namanya memaparkan pentingnya masalah yang akan diteliti. Kemudian alasan pemilihan masalah ini paling sedikit 3 poin. Mengapa kita meneliti masalah tersebut? Misalnya yang pertama karena masalah ini penting karena berkaitan langsung dengan masyarakat, misalnya berkaitan dengan program-program pemerintah, misalnya berkaitan juga dengan angka kematian, misalnya ya. Jadi kita harus apakah dampak, misalnya dampaknya itu ya. Kalau alasan ini biasanya dampak masalah kita itu apa nantinya ya. Kemudian juga memaparkan hubungan antara masalah ilmiah yang akan diteliti dengan kebutuhan umum, pemerintah dan sebagainya. Ini tadi ya. Apakah yang mau kita teliti itu ada hubungannya nggak sih dengan program pemerintah? Ada hubungan nggak sih dengan kepentingan umum ya, misalnya ya, yang di sekitar Indonesia. Kemudian yang nomor 7 yang paling adalah sumber teori. Ya, teori sebagai dasar pikiran ya, dari yang paling teori ini refleksinya apa? Jangan sampai teorinya ini di buku A, ditanya bukunya mana, misalnya bukunya apa? Buku Agu ya. Artinya bingung-bingung ya. Bukunya apa, di mana nanti curiga nih. Ditanya buku apa, pengarangnya siapa, namanya apa. Jadi dalam mengutip. Jadi penggunaan sumber teori sebagai dasar pemikiran ini artinya kutipan dari buku-buku yang kalian baca kemudian menjadi dasar untuk mendukung masalah yang mau diteliti ya. Ini teori ini buku ya, sumber teorinya apa. Kemudian teori ini bisa juga dari hasil penelitian. Seperti ada disertasi orang S3, ada tesis orang S2 ya. Kemudian ini diberikan kemudian dipublis ya, dipublis di artikel penelitian. Nah itu menyampaikan sebagai teori baru, misalnya itu boleh menjadi sebagai sumber teori untuk dasar pemikiran ya. Tidak harus buku juga, tapi boleh dari artikel hasil penelitian, jurnal-jurnal ya. Kemudian penggunaan fakta dan data-data. Ini yang paling penting nih, fakta dan data. Ya, fakta dan data ini sebaiknya dari lembaga-lembaga resmi pemerintah, misalnya dari BKKBN, website Kemenkes, dari hasil survei seperti SDKI, riset kesehatan dasar, atau hasil-hasil survei yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Nah, ini fakta dan data. Nah, yang kedua dari hasil laporan rumah sakit. Kalian meneliti di rumah sakit X, misalnya rumah sakit X punya fakta atau data-data, misalnya apa? Data-data kunjungan pasien, gitu ya. Misalnya lagi data jumlah sakit, jumlah kasus tertentu yang ada di rumah sakit. Nah itu menjadi fakta yang juga harus dituangkan dalam latar belakang masalah ya. Jadi ini ada 8 yang harus terangkum dalam latar belakang masalah yang menjadi nanti tahap keduanya menjadi rumusan masalah. Rumusan masalahnya diangkat dari latar belakang ini tadi, sehingga muncul pertanyaan penelitian.
rumusan masalah. Jadi rumusan masalah diangkat dari latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah itu diangkat dari masalah yang sudah kalian pertimbangkan sebelumnya. Baik, ada yang mau bertanya? Silahkan. Udah mudeng? Udah kebayang? Wah, saya berarti mau mengangkat masalah apa ya, gitu ya. Jadi semester ini kalian itu sudah proposal kan ya? Nah, belajarnya di Medkit. Tidak. Sebaiknya memang sudah belajar di Medkit ini pada saat membuat masalah itu sudah menjadi tahapan pertama untuk selanjutnya. Tapi kalau tidak diteruskan juga tidak apa-apa. Nanti akan ada pembimbing masing-masing ya. Tapi pada saat belajar ini sebaiknya sudah mulai belajar untuk menetapkan topik permasalahan sesuai dengan yang kalian teliti supaya waktunya efisien ya. Jadi sekalian belajar, sekalian mengumpulkan referensi, sekalian juga nanti bisa dipakai untuk skripsi ya. Jadi waktunya dapat nggak sia-sia ya. Karena nggak terasa nih kalau waktu sampai bulan Januari, kalau kalian misalnya di Medlit dikasih tugas nih, ternyata nanti nggak kepake tugasnya untuk skripsi kan sayang ya. Walaupun pun nanti kan pasti akan ada bimbingan. Setidaknya dengan topik yang sama, referensinya yang sudah kalian kumpulkan itu sama, kalaupun nanti judulnya berbeda, tapi kalian sudah mengumpulkan referensi dengan topik yang sama gitu. Jadi waktunya tidak terbuang sia-sia ya. Baik, pertanyaan mengenai Ibu mau nanya. masalah. Ya, Fani. Ibu kalau bidang penelitian itu jadi kita bisa nentuin dari sekarang ya Bu? Nggak ditentuin sama dosen? Ya, umumnya dosen, umumnya dosen biasanya kembali ke mahasiswa. Bagaimana argumentasi mahasiswa yang bersangkutan? Biasanya dosen kamu meneliti ini aja, gitu ya. Tapi mengarah. Makanya pada saat menentukan masalah punya argumentasi yang jelas. Ya, argumentasi yang jelas itu yang tadi seperti Bu sampaikan, masalah itu yang berkontribusi, misalnya itu urgent, yang ketiga datanya atau faktanya ada, yang keempat waktu dan biayanya sesuai, kalian juga paham. Jadi pada saat mulai diskusi dengan dosen pembimbing, kalian sudah punya argumentasi. Ya, biasanya ya sama kakak ya cantik. Biasanya kalau kalian sudah punya argumentasi yang kuat, didukung dengan teori yang kalian miliki, kemampuan teori yang kalian miliki, biasanya sih dosen mengarahkan saja. Kecuali kalau kalian masih bingung, saya masih bingung Bu, meneliti apa, saya belum nemu masalahnya apa. Nah itu nanti baru biasanya dosennya netepin, nggak kalian menganalisa lagi yang diusulkan oleh dosen pembimbing, kalian bisa atau tidak melaksanakannya gitu. Jadi nih sebaiknya dari penelitinya, karena yang akan meneliti kan si peneliti, dosen pembimbing mengarahkan saja. Baik Ibu, makasih ya Bu. Yuk sama-sama. Yang lain gimana? Assalamualaikum Bu, Silvi mau nanya. Ya Silvi. Ya Bu, kalau misalnya masalah yang kita ambil itu dari bulan, misalnya kita kan ikut kayak relawan kesehatan gitu kan Bu. Nah kita mau ngambil masalahnya itu, masalah kita dari bulan Juni sampai bulan Agustus, boleh nggak Bu? Juli sampai maksudnya masalah yang mau diangkat. Jadinya dari Juli sampai Agustus. Kenapa Bu?
masih menjadi masalah sehingga masih perlu diteliti atau sudah selesai di bulan Agustus? Udah selesai sih Bu di bulan Agustus. Ya, berarti nggak jadi masalah lagi. Nggak bisa. Baik Bu, terima kasih. Ya, cari masalah yang perlu solusi sampai kita menemukannya. Ya. Boleh, misalnya data kejadiannya ada di bulan Agustus, data kejadiannya. Kita mau meneliti apa sih yang menyebabkan kejadian itu misalnya. Dan kejadian itu ternyata misalnya masih terjadi sampai saat ini. Berarti belum ada solusi ya. Nah, kita coba untuk kita teliti. Siapa tahu dengan hasil penelitian menjadi kontribusi untuk kasus tersebut gitu. Jadi dilah lagi apa yang mau diteliti. Ada lagi? Bayang ya, nanti mau apa yang mau di bab 1 sampai mau merumuskan masalahnya. Kelas? Nggak ada yang mau bertanya? Ya nih, Bu mau ngasih tugas. Ini sebagai gambaran kalian pada saat mau membuat latar belakang ya. Jadi tugasnya adalah kalian pilih satu artikel penelitian di jurnal penelitian ya. Kemudian kalian analisa 7 poin. Yang terakhir mengenai latar belakang. Nih, ya, 7 poin ini ada dituangkan oleh si peneliti pada pendahuluannya. Ya, dia sudah menuangkan potensinya, sudah umum ke khusus, sudah memaparkan masalah itu penting dengan alasan-alasan yang kira-kira mungkin ada poin yang kalian catat. Oh, dia menyampaikannya ada 3 poin yang penting alasan dia memilih masalah tersebut. Ya. Kemudian ada dengan motif dengan kepentingan umum atau pemerintah ya, atau juga dengan kebijakan masyarakat lainnya atau tokoh masyarakat. Kemudian ada yang dia gunakan, kemudian ada atau data kuantitatif persentase ya, khusus misalnya ya, pokoknya ada persen biasanya itu. Nah, kalian analisa nih ini penelitian tersebut ya, nomor satu atau enggak, nomor 2 ada urgensinya apa, urgensinya kalian tulis ya. Kemudian urgensi penelitian yang disampaikan peneliti tolong dituliskan kembali. Kemudian yang nomor 3 dia dari hal umum ke khusus, ini tinggal dijawab saja iya ya atau tidak. Kemudian memaparkan pentingnya masalah yang diteliti, ini juga dijawab ya atau tidak. Yang kelima ini kalian tuliskan alasan pemilihan masalah yang disampaikan peneliti itu. Yang sedikit kalian tulis 3 poin yang dipaparkan oleh si peneliti ya dari artikel itu. Yang keenam, ini ditulis ulang juga yang mana, kalimat yang mana yang ada hubungannya masalah ilmiah yang dia sampaikan dengan kepentingan umum kah, pemerintah kah, ya, kaitannya seperti apa. Kemudian nomor 7, sumber teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran, ini tuliskan kembali, ya. Nah, sumber teori
ini tuliskan kutipannya saja ya. Tidak usah dituliskan semuanya, tuliskan sumber story-nya. Maksudnya nama pengarang atau nama si referensinya dengan tahun terbitnya ya, apakah dia di artikel atau buku. Data ini juga ditulis ulang ya, apa saja data-data yang disampaikan si peneliti pada artikelnya ya. Nah, jadi ada 8 poin yang perlu kalian analisa lagi dalam satu artikel penelitian. Kemudian itu, nah untuk rumusan masalahnya ini kalian jelaskan ya, dijelaskan apakah dia sudah mengemukakan variabel yang teridentifikasi sebagai masalah yang menyebabkan terjadinya masalah utama atau hasil penelitian. Kemudian rumusan masalah ini biasanya bisa berupa penelitian, bisa juga mulai secara singkat pada paragraf terakhir. Coba dicek rumusan masalahnya pada paragraf terakhir. Ya. Jadi ada 2 tugas. Pertama ini menganalisa latar belakang. Yang kedua menganalisa rumusan masalah pada artikel penelitian. Pertanyaan mengenai tugas ini? Mengenai tugas artikel, kalau tidak ada tugas yang kedua minggu ini, jadi ada 2 kan, kita hari 2 kali pertemuan ya, hari Senin dan hari Kamis ya, Rabu. Oh, hari Senin dan hari Rabu. Jadi untuk hari Rabu tugas ini diupload di LMS ya. Yang diupload adalah artikel penelitiannya dan analisa yang sudah kalian bikin. Analisanya boleh diketik dalam bentuk Word ya, kemudian dirubah bentuk PDF. Ya, dalam bentuk Word kemudian dirubah dalam PDF. Silahkan diupload di LMS pada hari Rabu. Hari Rabu nanti dikasih time-nya ya, Ibu Nedi nanti yang ngasih time-nya ya. Pokoknya hari Rabu kalau bisa sudah diupload sesuai dengan schedule kuliah, jadwal kuliah hari Rabu jam berapa? Nanti tolong dicek aja akhir kuliah jam berapa, bisa sebelum kuliah sudah selesai diupload penelitian dan hasil analisanya. Kemudian yang akan kita bahas bersama dan juga nanti dengan Bu Nedra ya, hari Senin ke depan kalian buat masalah, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 10 halaman, 1 atau 2 halaman atau 3 halaman maksimal cukup, tapi sudah memaparkan isi yang 8 poin latar belakang masalah tadi. Ya, langsung aplikasi, bikin latar belakang masalah yang memenuhi 8 kriteria latar belakang masalah dan juga dilanjutkan dengan membuat rumusan masalahnya yang memenuhi kriteria 5W1H. Nanti hari Senin kita breakdown yang latar belakang yang sudah dibikin masing-masing ya. Jangan banyak-banyak ya, jangan sampai 10 halaman, 10 halaman A sampai Z, tapi dari umum ke khusus, khusus ke umum, bolak-balik. Umum ke khusus ya. Ada pertanyaan mengenai tugas kedua? Maaf, yang tugas kedua bisa diulangi nggak Bu? Soal tadi putus-putus kayak ngadet gitu Bu.
Tugas kedua, membuat latar belakang. Membuat latar belakang masalah dan rumusan masalah. Jadi masing-masing membuat latar belakang masalah dan rumusan masalah. Memenuhi aspek-aspek yang 8 poin yang sudah Ibu jelaskan. Ibu maaf, mau Iya, konfirmasi. Siti. Takutnya salah, tugas yang dikumpulin hari Rabu itu kita nganalisis jurnal yang latar belakangnya sama perumusan masalahnya. Kalau untuk hari Senin nanti, kita yang bikin latar belakang sendiri, Bu. Oh iya, yang di-upload di LMS, yang tugas pertama tadi. Ya, baik. Baik, Bu, makasih, Bu. Yuk, sama-sama Siti. Yang di-upload di LMS yang tugas pertama ya, bukan tugas kedua. Yang tugas kedua itu nanti akan kita breakdown, masing-masing pegang dulu nih sampai hari Senin, tapi semua harus punya. Yang kedua tidak usah dikumpulkan, tapi disiapkan untuk hari Senin minggu depan. Ya, disiapkan. Nah, akan di breakdown, nanti akan dipilih di breakdown. Siap-siap siapa yang mau dipilih ya. Di jadwal kuliahnya kita akan membreakdown latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sudah kalian bikin. Jadi disiapkan di hari Senin. Nanti hari Senin minggu depan saya dan Bu Nedra masuk di ruang Zoom meeting berdua untuk membreakdown latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sudah kalian bikin masing-masing. Sudah cukup jelas tugasnya? Yang tugas di LMS jangan lewat waktu ya. Nanti kalau lewat waktu nggak bisa diupload. Baik, Ibu kira sudah cukup jelas yang sudah Ibu sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Fani, kamu cantik sekali nih. Ibu kira cantik. Fani kayaknya artis kita deh hari ini. Kalau yang lain nggak kelihatan. Ya. Ada 30 orang hari ini hadir semua. Ada yang nggak masuk, Bu. 1 orang semester 7. Ada 41. Waduh, 41. Sisanya lagi R. Ya, si Arga izin, Bu. Dia jadi MC di kampus, Bu. Ya. Harga udah japri Ibu. Iya, yang lain? Perisa nggak tahu, Bu. Selin nggak tahu, Bu. Tadi yang masuk 30. Yang ada yang terlempar keluar ya. Baik, sudah cukup jelas apa yang Ibu sampaikan sudah ini untuk materi rumusan masalah dan rumusan masalah. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan kuliahnya. Selamat menuangkan ide top penelitiannya kedua, yaitu membuat latar belakang masalah. Ya, mulai saat ini berarti semuanya dilakukan dengan benar. Artinya apa? Mengutip benar, mengambil referensi benar, semuanya disimpan, ya. Jangan sampai terlewatkan dan terlupakan. Nanti udah capek-capek bikin di latar belakang, ada di paragraf 1, ditanya referensinya, lupa, waktu downloadnya lupa disimpan gitu ya. Jadi sudah mulai bikin folder ya, folder untuk referensi dibikin folder referensi untuk skripsinya. Jadi nanti nggak banyak waktu terbuang atau terpakai lagi hanya untuk mencari atau mendownload referensi. Jadi nggak habis di situ ya. Jadi baru khusus untuk referensi penelitian kalian ya. Kumpulinlah situ semuanya.
Jadi kalau pada saatnya mau bikin daftar pustaka udah tinggal buka aja ya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu rasa sudah cukup. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama kuliah, sinyalnya up down, kemudian ada suara backsound dari bocah-bocah. Maklumlah ini dilema dosen WFH. Kalau mamanya ada di rumah, anaknya tetap aja sama mamanya ya, walaupun ada yang ngurusin ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa untuk membuat latar belakangnya menjadi baik, lebih baik, bisa untuk diskusi nanti dengan dosen pembimbingnya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ibu share ke WA aja ya. Ke sipennya siapa Ibu lupa? Eva ya? Saya Bu, Teva Bu. Ya, share ke Eva ya. Iya Bu. Oke. Ya, Ibu Lesta. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Sehat selalu Bu. Salam. Ini mana ya pakai mukena? Tahu ini? Jadi artis dong. Si Fadi ketawa mulu lagi, nggak bisa tuh. Si Bunda nelpon, masa si Bunda nelpon? Puyeng guys, puyeng. Ayo guys, kita promosiin Royal Jelly kita guys. Jadiin topik penelitian nih guys. Ibunya udah keluar kan? Tugas pertama ngapain tugas pertama? Tugas pertama itu bikin latar belakang sama rumusan masalah dari punya orang. Iya nggak sih? Kalau tugas kedua Apa? Nulis? tulis latar belakang sama rumusan masalah Punya orang. dari Jurnal punya orang. Ya, terus diupload tuh. Udah, Oh, gitu tugas doang? kedua itu ya. Poinnya Ada, banyak, ada. ada 7. Tinggal ada 7. Iya, poinnya tuh ada 7 kan di latar belakang. Dari satu jurnal doang gitu. Iya, udah ngapain banyak-banyak. Oh lu? Gampang dong. Nulis ulang dong kan? Iya. Ini gue yakin nih pada tidur nggak sih ini orang yang gak pada on cam. Tuh, Kayaknya keluar sih. keluar. Laptop gua kameranya bagus ya. Ini Gila. najis. Gua tadi disuruh ngapain dah lupa. Astagfirullah. Oh, tugas 2, Din. Ya. Latar belakang Tugas 2 bikin latar belakang. dan masalah yang kita ya, yang sekiranya tuh yang kita tertarik gitu mau buat ambil. Oh, ini ya, bikin sendiri. Kita merangkai Kalau sendiri berarti. oh berarti tugas 1 punya orang. Kita copy doang gitu. Iya, dari artikel lah. Dah. Ini aku pertama kalinya aku on cam serapi ini. Dan dari Berarti hari awal Rabu? sampai akhir. Hari Rabu nggak ada kelas berarti ya, medlit ya? Nggak ada. Enggak ada. Ya kenapa dikumpulinnya Rabu sih? Ya kan jadwalnya 2 hari. Gawe. Sekarang udah hari Senin. Besok libur. 2 hari doang. Apa sih? Kenapa nggak seminggu gitu? Besok Senin. libur. Iya, lu Besok. seminggu lu tetap ngerjain hari H-1-nya kan. Ayo guys, kita foto dulu dong. Aku sayang banget ya, aku udah rapi. Oh my god, aku gini aja. Japing buluk bang. Aku buluk belum pakai lip. Ibu Udah, udah bawa keluar. Tuh, udah 3. Anjay, Aping laptop baru. Dikasih ke Aping laptop baru. lagi. Mana mau keluar. Udah keluar. Ya, udah keluar Bye. Dadah, bye. Gimana keluarnya? Gimana ini? Kalau lift lah kok nggak bisa. Ini, lift. Lift apa ini meeting? Meeting.